Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ibunda semua yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat, barokah. Dan ibu-ibu masih sehat, Bu? Ya, masih sehat ibu-ibu. Betul nggak, Bu? Soalnya kalau ibu-ibu itu sakit, ya bukan hanya nggak hadir, Bun, ya. Jadi anak nggak keurus, suami kagak keurus, ya. Makanya ibu-ibu itu walaupun sakit pura-pura sehat. Betul, Bu, ya? Ya, Bunda sehat semua, Bun? Alhamdulillah. Saya doakan mudah-mudahan ibunda semua sehat, selalu dalam keberkahan insyaallah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali, bersilaturahim. Ustadz ingat terakhir kajian di sini sebelum berangkat haji waktu itu, Bu, ya. Mungkin sekitar 3 bulan yang lalu, ya. Terakhir kajian di sini, dan alhamdulillah hari ini bisa berjumpa kembali, bersilaturahim kembali di Masjid Baitul Jihad. Yang mudah-mudahan berkumpul kita karena Allah, bertemu karena Allah Ta'ala, dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi persaksian terbaik nanti pada hari kiamat, ya. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ibunda yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tema kita pada hari ini kita akan membahas mengenai menjaga diri dari hal yang syubhat, ya. Berbicara tentang yang syubhat, ya. Ini kalau Ustadz pahaminya, Bunda, syubhat itu bukan hanya pada masalah harta saja. Selama ini kalau kita dengar kata syubhat itu biasanya kaitannya dengan harta, ibu-ibu, ya. Ternyata juga bisa saja syubhat itu yang kedua di dalam pemahaman atau pemikiran, Bu. Itu juga syubhat namanya, ibunda, ya. Nanti usah jelaskan, ibunda. Jadi syubhat itu, ibunda, ada 2. Ada syubhat yang kaitannya dengan harta, ada syubhat yang kaitannya dengan pemikiran, cara memahami beragama. Itu juga disebut dengan syubhat namanya, Bu. Sesuatu yang jelas itu kan, ibunda, kita kenal ada namanya halal, ada yang namanya haram. Yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Sesuatu yang tidak jelas itulah yang disebut dengan hal yang syubhat, ya, disebut dengan hal yang apa? Syubhat. Kita masih ada keraguan, ya, di dalam hal tersebut, maka disebut dengan syubhat. Kalau halal itu jelas, Bun, ya. Kalau haram itu jelas. Yang tidak jelas namanya apa, Bun? Syubhat. Tapi ini syubhat masih kaitannya dengan harta, dengan makanan, ibunda. Makanya sekarang itu Masya Allah, ibunda, diperketat di kita tentang produk-produk halal, ya. Dan alhamdulillah kami termasuk bagian dari yang dipercaya di salah satu lembaga badan kehalalan nasional, ya. Jadi di situ memang
kita mengeluarkan fatwa bagaimana pentingnya masalah makan. Jadi makan itu bunda bukan hanya kaitannya asal kenyang, Bu. Kalau asal kenyang itu problem nanti, Bun, ya. Kalau kita hanya makan, hanya cari kenyangnya saja tanpa kita memperdulikan apakah bahannya halal atau tidak, maka berarti kita ada sesuatu yang perlu diluruskan. Ternyata di dalam Al-Quran, Ibunda, Allah Ta'ala perintahkan kita memakan sesuatu yang halalan thayyiban. Coba dibuka Al-Quran dulu, Ibunda, surahnya Al-Baqarah ayat 172. Ya. Satu lagi sekali lagi, Ibunda, kita buka Al-Quran surat Al-Baqarah, ya, surat yang kedua ayat 172. Ya, surat Al-Baqarah ayat 172. Bunda boleh dibaca terjemahannya, Bun? Bun silakan dibaca terjemahannya, Bunda. Surat Al-Baqarah ayat 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya kepadanya menyembah. Baik, mohon diperhatikan ayatnya, Ibunda. Ya ayyuhalladzina amanu. Artinya, Bunda, wahai orang-orang yang beriman. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah sesuatu yang baik yang kami rezekikan kepada kalian. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah jika hanya kepadanya kalian beribadah. Mohon diperhatikan kalimatnya, Ibunda, ya. Allah Ta'ala awali ayat ini dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi kalau Ibunda dengar di ayat Quran ya ayyuhalladzina amanu, artinya apa? Hai orang-orang yang beriman. Kalau ya ayyuhal kafirun, artinya wahai orang-orang yang kafir, yang tidak beriman. Ya bani Adam, artinya apa? Wahai bani Adam. Ya ayyuhal insan, artinya wahai manusia. Udah pinter bahasa Arabnya ya, alhamdulillah. Luar biasa Ibunda kita ya. Ya, hafal ya kalau yang ini, Bu, ya. Nanti kalau dilepas di Arab, di Mekah, Madinah, insya Allah bisa pulang ke hotel, Bu, ya. Nah, iya. Ya, kenapa, Bun? Fulus ya, kalau fulus sudah paham ya, Bu, ya. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Apa perintahnya di ayat ini? Kulu, makanlah, min thayyibati ma razaqnakum, dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kalian. Berarti yang Allah Ta'ala minta kita adalah memakan yang halalan thayyiban. Kalau halal itu kaitannya tentang zatnya, Ibunda, zatnya halal, tidak membahayakan, tidak memudaratkan, tidak ada unsur keharamannya, disebut dengan halalan. Tetapi kalau thayyiban itu, Ibunda, hubungannya dengan cara memperolehnya, cara mendapatkannya. Bisa nggak, Ibunda, ada sesuatu yang halal tetapi tidak thayyib? Bisa nggak, Bun? Bisa. Bendanya halal tetapi caranya dengan mengambil hak orang lain, berarti Allah caranya nggak benar. Cara yang nggak benar inilah disebut tidak thayyib. Kalau cara memperolehnya baik, cara mendapatkannya baik, maka disebut dengan halalan thayyiban. Itu ya Ibunda selalu baca di pagi hari itu ya, Bunda, ya. Ada doa yang Ibunda selalu dawamkan. Di waktu pagi Ibunda biasa baca ini doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami mohon ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amal-amal yang engkau terima. Berarti kalau thayyiban apa tadi, Bunda? Bendanya halal dan cara memperolehnya pun juga baik, disebut dengan thayyiban.
dengan cara berbisnis, berusaha, ya mungkin dia kerja di perkantoran atau dia punya buka bisnis, itu semua hal yang disebut dengan thayyiban. Dia dapatkan dengan cara yang baik, bukan dengan cara Muhammad ibunda mencuri, ya korupsi, memanipulasi dan seterusnya. Ini adalah disebut cara yang tidak thayyiban. Walaupun mungkin barangnya halal, tapi kalau caranya itu tidak baik, maka disebut dengan tidak thayyiban. Maka yang kita minta di waktu pagi tadi apa bunda? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Berarti bunda, orang kalau menikmati makanan yang Allah Ta'ala berikan, rezeki yang Allah Ta'ala berikan, harusnya melahirkan sifat syukur. Sifat apa bun? Syukur. Jadi kalau orang makan itu bunda, minum, itu melahirkan nanti sifat syukur kepada Allah. Kan orang kalau makan minum jadi tenaga bun. Betul nggak bu? Makan minum jadi tenaga. Kalau sudah jadi tenaga digunain buat apa bun? Ibadah kepada Allah. Nah ini namanya bersyukur bun. Jadi syukur itu menurut para ulama ibunda tidak hanya ucapan alhamdulillah, tetapi bersyukur itu adalah kita gunakan nikmat kebaikan itu untuk ibadah kita kepada Allah. Semakin orang meningkatkan ibadahnya, berarti semakin terlihat rasa syukurnya kepada Allah. Ibunda mau tahu nggak bun? Bun mau tahu nggak bu? Mau tahu nggak bu? Mau tahu nggak bun? Gimana cara Rasul bersyukur kepada Allah? Coba siapa yang kasih tahu jawabannya ke Ustaz? Gimana cara Rasul bersyukur kepada Allah? Iya, beliau sholat tahajud, beliau sholat malam sampai kakinya bengkak. Kenapa sampai bengkak Ustaz? Yang dibaca satu rakaat surat Al-Baqarah 286 ayat. Ibu-ibu Baitul Jihad juga surat Al-Baqarah dibaca bun. Begitu bu ya? Bun begitu ya bunda ya? Surah Al-Baqarah juga kan dibaca bu? Al-Baqarah di awal sama Al-Baqarah di akhir. Kan kalau Al-Baqarah di awal tuh 5 ayat tuh bu. Kalau Al-Baqarah di akhir berapa ayat? Bisa 3 ayat, bisa 2 ayat. Terkadang tambahnya ditengahin Al-Baqarah bu. Tengah Al-Baqarah apa? Ayat kursi. Betul bu ya? Kita udah bilang nih, udah baca Al-Baqarah nih. Ternyata yang dibaca apa bu? Awal Baqarah 5 ayat, akhir Baqarah 3 atau 2 ayat. Oh alhamdulillah sholat tahajud semalam. Apa yang dibaca? Surat Al-Baqarah. Masya Allah ya. Al-Baqarah tapi yang ada di awal sama sampai di akhir atau di tengah. Rasul itu dibaca 286 ayat. Sampai ada riwayat dalam hadis sahih, ada sahabat yang ikut sholat malam bersama Nabi namanya Hudzaifah radhiyallahu an. Dia cuma bisa ikut sholat malam bersama Nabi cuma 2 rakaat. Setelah itu tidak kuat ikut sholat bersama Nabi. Apa kata Hudzaifah? Hampir-hampir di tengah sholat saya ingin memutuskan sholat saya karena tidak kuat mengikuti sholatnya Nabi SAW. Bagaimana tekunnya beliau bun? Oleh karena Aisyah bertanya begini, ya Rasulullah, kenapa anda tekun ibadah sholat malam? Kenapa anda sholat tahajud? Padahal udah dijamin ampunan, sudah dijamin maghfirah sama Allah. Kalau toh beliau tidak sholat tahajud, beliau sudah diampuni sama Allah bu. Apa jawaban baginda Nabi SAW? Afala uhibbu an akuna abdan syakura ya Aisyah. Wahai Aisyah, apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah? Berarti ibadah itu melahirkan sifat apa bun? Syukur. Jadi ibunda mohon motivasi ibadah itu bukan hanya menggugurkan kewajiban. Bukan hanya sekedar menjalankan yang diperintahkan Allah, tapi jadikan sebagai motivasi Allah. Ini mungkin tanda kami bersyukur. Kami hari ini ya baca Quran, kami ini sholat duha, hari ini kami duduk di majelis ilmu. Ya Allah, ini sebagai tanda syukur kami terhadap nikmat yang telah Engkau berikan. Afala uhibbu an akuna abdan syakur. Berarti ibunda, ayat ini tadi Allah telah perintahkan, pertama makanlah yang thayyiban, makanlah yang baik. Berarti jangan memakan yang haram, termasuk jangan memakan yang syubhat.
Dan juga perintah Allah Ta'ala di ayatnya apa? Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Ya. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kita hanya ibadahnya kepada Allah. Pertanyaan kita begini Bunda, kenapa kita mesti kalau memakan itu yang halalan dan thayyiban? Ternyata salah satu hikmah besar Bunda, supaya doa-doa kita dikabul sama Allah. Ibunda, kalau kita makannya yang halal, yang makannya yang thayyiban, itu adalah Allah Ta'ala jadikan doa-doa itu dikabul. Tapi kalau yang dimakan itu yang haram, yang dimakan itu syubhat, kata Rasulullah SAW, maka bisa jadi doa-doa itu terhalang. Ya Bu ya? Jadi yang bisa menjadikan doa dijabah apa Bunda? Kalau yang dimakan yang halalan thayyiban. Tetapi yang bisa menghalangi doa adalah, yaitu kalau yang dimakan sesuatu yang haram atau sesuatu yang syubhat. Baik, mohon ditulis hadisnya dulu Ibunda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Silakan Bunda ditulis hadisnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sesungguhnya Allah Ta'ala, sudah Bunda, Maha baik. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ustaz ulangi sekali lagi. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha baik dan tidak menerima kecuali hal-hal yang baik saja. HR Muslim, hadis sahih riwayat Muslim. Ustaz ulangin sekali lagi. Apa kata beliau Ibunda? Sesungguhnya Allah itu adalah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Tolong diperhatikan kalimatnya Ibunda. Bun, Allah Ta'ala itu punya sifat namanya thayyiban atau thayyib. Thayyib itu apa artinya berarti Bun? Yang baik. Kalau yang nggak pulang-pulang? Bun. Thayyib artinya apa Bu? Baik. Kalau yang nggak pulang-pulang? Tuh, mestinya dirubah itu. Jangan Bang Thayyib. Thayyib itu baik artinya Bu. Dan itu salah satu nama Allah Ibunda. Thayyib itu nama Allah Ibunda. Salah satu asmaul husna Thayyib. Maka Ibunda kalau berdialog sama orang Arab itu seringkali mengatakan Thayyib, Thayyib, Thayyib. Thayyib itu artinya bagus, baik. Ya, every good. Ya, itu Thayyib bahasa Arabnya, Thayyib. Ya. Nanti kalau ada orang Arab ngomong jangan bilang kok ini orang Arab bilang Bang Thayyib terus nih. Thayyib itu ya baik, Thayyib. Ya, suatu yang baik. Allah Ta'ala itu Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ibunda berarti adalah yang Allah Ta'ala terima dari ucapan kita hanya ucapan yang baik-baik saja. Yang diterima dari lisan kita, dari ucapan kita adalah ucapan kalimat thayyibah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu sebab Allah Ta'ala terima itu kebaikan, karena yang diucapkan hal yang baik. Ya Allah Ta'ala terima dari harta itu Ibunda adalah harta yang baik. Makanya orang kalau bersedekah itu dari sedekah harta yang baik. Supaya Allah Ta'ala terima. Karena Allah Ta'ala tidak menerima kecuali hal-hal yang baik. Ini kalau coba Ustadz pahamkan dari segi sirah Ibunda. Sirah Nabawi itu sejarah Nabi Bun. Dulu Ibunda, Ka'bah itu pernah mengalami banjir Bu. Mekah itu pernah mengalami banjir. Sampai-sampai kemudian Ka'bah itu roboh Bu. Di zaman sebelum kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian orang-orang Mekah membangun kembali Ka'bah. Ka'bah ini udah berapa kali mengalami banjir Ibunda. Dari zamannya Nabi Nuh pernah banjir, di zaman sebelum Rasulullah SAW pernah banjir. Maka kemudian dibangun lagi Ka'bah Baitullah.
Makanya ibunda ada satu bagian di Ka'bah itu bunda yang bangunannya tidak setinggi Ka'bah, yaitu Hijr Ismail. Betul Bu? Betul Bun? Betul Bun? Ada bagian di Ka'bah itu ibunda yang bangunannya itu tidak sampai setinggi Ka'bah. Apa itu bangunannya? Namanya Hijr Ismail. Itu ada riwayatnya itu ibunda. Jadi waktu itu bunda, orang-orang Mekah membangun Ka'bah Baitullah. Dari mana sumber dananya ibunda? Dibangun dari harta yang halal. Yang mau bersedekah untuk Ka'bah harus dari harta yang halal. Nggak boleh dari harta yang tidak haram. Padahal mereka hidup di masa jahiliyah. Ini kalau kita baca dalam sejarah ibunda, mereka hidup di zaman jahiliyah, tapi untuk membangun rumah Allah tidak boleh kecuali dari harta yang halalan thayyiban. Dan rupanya ibunda ketika akan membangun bagian sekarang Hijr Ismail itu selesai, tidak ada lagi dananya Bun. Akhirnya dibiarkanlah Hijr Ismail itu ibunda seperti sekarang yang tidak tingginya sejajar dengan apa? Ka'bah Baitullah. Dan ini ada hikmahnya ibunda. Dulu ketika Fathu Mekah, setelah penaklukan kota Mekah, kan para sahabat bilang begini kepada Rasul, ya Rasul, kenapa kita tidak bangun Hijr Ismail ini biar setara tingginya dengan Ka'bah Baitullah? Apa kata Rasulullah SAW? Saya tidak ingin merubah sesuatu yang sudah diketahui oleh bangsa Arab saat itu. Saya tidak ingin merubah sesuatu yang pernah diketahui oleh orang-orang Mekah saja. Karena orang Mekah tahunya Hijr Ismail itu cuma segitu aja bunda dan tidak tinggi Bu. Tidak sejajar dengan posisi apa? Ka'bah. Dan apa fadilahnya ibunda ketika Aisyah bertanya, ya Rasul, saya ingin salat di dalam Ka'bah. Kata Rasul, wahai Aisyah, engkau salat di Hijr Ismail sama artinya engkau salat di dalam Ka'bah Baitullah. Nah sehingga ibunda kalau di Mekah Madinah itu bunda ada 3 tempat yang tidak boleh dilewatkan. 3 lokasi, 3 tempat kalau bisa ibunda jangan lewatkan. Pertama adalah multazam. Apa namanya Bun? Multazam. Multazam itu bunda antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, itulah tempat doa yang paling mustajabah. Namanya multazam. Jangan dilewatkan ibunda kalau nanti berumrah atau berhaji ya. Namanya multazam. Ibunda berdoa di situ minta yang terbaik. Allah Ta'ala jadikan itu doa yang sangat mustajabah. Yang kedua ibunda, tempat yang tidak boleh ibunda lewatkan kalau ke tanah suci yaitu Hijr Ismail. Ibunda kalau memungkinkan salat di situ. Kalau tidak memungkinkan salat, berdoalah di situ ibunda karena tempat yang sangat mustajabah. Namanya adalah Hijr Ismail. Ketiga ibunda, tempat yang tidak boleh dilewatkan adalah namanya Raudhah. Apa namanya? Raudhah. Ini kalau Raudhah adalah ada di Masjid Nabawi ibunda. Antara mimbarku kata Nabi sampai rumahku disebut dengan Raudhah. Yang disebut kalau bahasa kita bunda, taman-taman surga di sisi Allah. Maka orang kalau sholat di Madinah itu tenang bawaannya. Betul Bu? Betul Bu? Suasana Madinah itu membawa ketenangan, membawa kebahagiaan, melebihi daripada kota Mekah ibunda keberkahannya kota Madinah. Ya, makanya orang kalau ke Mekah Madinah itu beda suasananya bunda kalau di Madinah dengan di Mekah. Ya, suasananya lebih apa Bu? Lebih tenang, hati lebih terasa bahagia ya ketika berada di mana kota Rasulullah namanya kota Madinah Al-Munawwarah. Ya. Baik, jadi rupanya tadi orang-orang kafir Quraisy ketika membangun Ka'bah tidak boleh dibangun kecuali dari harta yang halal. Jangan jadi Robin Hood ibu-ibu. Tahu Robin Hood Bu? Siapa Robin Hood Bu? Bu tahu nggak Robin Hood Bu? Robin Hood itu kan kartun dulu ya Bu ya, atau film gitu ibu ya. Menggambarkan apa Bu? Ada orang yang mencuri, kemudian hasil curiannya diapain Bu? Dibagi-bagi. Ingat ibu-ibu, ini perbuatannya bagus, perbuatannya baik, tapi caranya yang tidak baik. Berbagi itu bagus nggak ibunda berbagi? Bagus. Sedekah itu bagus, bagus, tapi harus dengan cara yang baik juga. Jadi kalau ada orang yang berbagi, memberikan kebaikan kepada orang, tetapi dari sesuatu yang caranya tidak baik, tidak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan upayakan ibunda dipastikan cara itu juga baik. Jangan sampai kita melanggar aturan, Bun. Ya, tujuannya bagus, tidak cukup kalau tidak dengan cara yang gimana, Bun? Dengan cara yang baik. Ini disebut dengan thayyiban. Allah Ta'ala hanya menerima yang gimana, Bun? Yang thayyiban saja, yang baik-baik saja. Tadi Allah Ta'ala terima ucapan yang baik, Allah Ta'ala terima harta yang baik, dan Allah Ta'ala hanya menerima amal-amal yang baik. Allah Ta'ala hanya menerima apa? Amal-amal yang baik. Berarti kalau amal yang tidak baik, ya tidak sesuai dengan syariat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang mengandung kesyirikan kepada Allah tidak diterima oleh Allah Ta'ala, karena yang diterima hanya amal baik saja. Amal yang buruk tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu tadi hadisnya ibunda, sesungguhnya Allah Ta'ala maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Maka Rasul menceritakan ibunda di hadis ini, ya. Jadi dulu kata Nabi ada seorang laki-laki bepergian jauh. Bunda, kalau bepergian jauh itu apa namanya, Bun? Orang yang safar. Ibunda, orang yang safar itu sebenarnya doa-doanya diijabah. Safar apapun ibunda, ibunda mau safar ke tanah suci, safar untuk ke Mekah, ke Madinah, atau ibunda safar untuk healing, Bu. Ya, Bu. Besok ya, Bu ya. Kapan mau healingnya nih, Bu? Ah, Ustadz kagak diajak aja, Bu. Tapi kalau 30 memang Ustadz nggak bisa juga, 29 juga usah safar ya. Mau berangkat bimbing umroh. Ya, kalau mungkin sebelum tanggal 30, sebelum 29 bisa. Ya. Bun, healing itu safar nggak, Bun? Safar ya. Bun, jarak safar itu berapa kira-kira? Bun, namanya jarak safar berapa, Bun? 80 kilo ke atas disebut dengan safar. Kalau kita dari sini ke Tanah Abang apa namanya, Bun? Bun, dari Kemang Pratama ke Tanah Abang ke Tamcit apa namanya, Bun? Tawaf namanya, Bun. Tawaf di pasar ya, Bun. Bun, berarti kalau dari sini ke Tanah Abang ke Tamcit itu bukan jarak safar, Bun. Jangan sampai kosor sholat ya. Ustadz, saya ke Tanah Abang, saya ke Tamcit, kosor tuh sholat. Nggak boleh, Bu. Karena itu bukan jarak safar, ibunda. Jarak safar yang boleh orang itu kosor sholat kalau mencapai 80 kilo. Kalau kurang dari itu belum boleh kosor, Bun. Jadi yang menyebabkan orang kosor sholat itu karena safar, Bu. Ini terkadang ibu-ibu asal udah keluar dari rumah, kurang lebih berapa kilo, udah main kosor-kosor aja. Ya Bunda ya, ingat kosor itu berlaku bila jarak yang ditempuh itu adalah minimal 80 kilo. Itu namanya jarak safar, Bu. Ya, paham, Bun? Baik, tadi kata Rasul ada orang yang bepergian jauh. Apa namanya bepergian jauh? Safar. Dan salah satu doa yang diterima oleh Allah orang-orang yang sedang bepergian jauh safar. Makanya Bunda kalau lagi bepergian itu banyakin doanya, Bu. Karena kenapa? Doa-doa orang yang safar diijabah sama Allah. Ya, yang kedua kata Nabi SAW, as aghbar. Orang itu kata Nabi, Bunda, pakaiannya lusuh, penuh dengan debu, Bu. Karena dia perjalanan jauh, pakaiannya lusuh, penuh dengan debu. Apa maknanya, Bunda? Dalam keadaan orang itu terhina, merasa hina di hadapan Allah, Allah Ta'ala mesti ngabulkan doa-doanya. Makanya Bunda kalau kita lihat ada orang yang lemah, itu mungkin bisa jadi doa-doanya dijabah oleh Allah Ta'ala. Ya, as'af aghbar kata Nabi, udah lusuh penuh dengan debu kata Nabi. Kemudian yang ketiga, yamudda yadaihi ila sama, ia mengangkat kedua tangannya. Maka nanti ini menjadi adab dalam berdoa ibunda. Kalau ibunda berdoa tolong mengangkat kedua tangannya ibunda. Itu sunnah dalam berdoa, ada dalam berdoa. Caranya kata Jabir bin Abdullah, ada berapa cara di Rasulullah SAW. Boleh mensejajarkan tangannya dengan wajahnya seperti ini, Bunda. Jadi disejajarkan dengan wajahnya. Atau boleh dibuka seperti ini. Ya, yang penting sejajar dengan wajahnya, Bun. Ya. Dalam momentum tertentu, Rasul mengangkat setinggi-tingginya, Bun. Paham, Bunda? Jadi Rasul berdoanya seperti ini, atau dibuka sejajar dengan wajahnya, atau mengangkat setinggi-tingginya dalam beberapa momentum, Bunda. Ya, Bu ya.
Terkadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berdoa dengan mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Ini kalau khusus beliau boleh membacakan khutbah. Itu cara doanya beliau boleh mengisyaratkan dengan jari telunjuk, Bun. Jadi cara berdoanya begini, Bun. Pertama tadi sejajarkan dengan wajah, kata Jabir. Tangannya dikumpulkan seperti ini. Atau dibuka seperti ini. Paham, Bunda? Atau mengangkat setinggi-tingginya. Atau seperti ini kalau membacakan khutbah. Ya Bunda ya. Kenapa kata Rasul? Allah Ta'ala malu kepada hamba ketika ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya, mengembalikan tangannya dalam keadaan kosong. Maka Imam Nawawi mengatakan adab dalam berdoa itu, Bunda, upayakan mengangkat kedua tangan. Raf'ul yadayn namanya. Apa, Bu? Mengangkat kedua tangan. Ya. Sebagai riwayat ada mengatakan begini, Bun, kayak kita meminta itu, Bunda. Begini, ya. Jadi boleh sejajar dengan wajah, boleh dibuka, boleh begini, atau boleh diangkat setinggi-tingginya, Bunda. Dalam momentum tertentu, Bu. Ya, Bu, ya? Baik. Jadi lebih bagus sebenarnya doa itu apa, Bu? Angkat tangan apa bukan angkat tangan, Bu? Angkat tangan. Itu yang sesuai dengan anjuran Nabi, Bu. Jadi tadi orang ini kata Nabi, dia safar, kemudian apa, Bu? Dalam keadaan lemah, kemudian dia mengangkat apa? Kedua tangannya. Yang keempat kata Rasulullah SAW, dia mengucapkan Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Berarti dia ulangi doa itu sampai 3 kali. Berarti Bunda, kalau Ibunda berdoa, kalau kita berdoa, sebaik-baik doa itulah yang diulang-ulangi minimal sebanyak 3 kali. Paham, Bun? Paham, Bun? Itu kalau Ibunda minta doanya dengan mengulangi 3 kali, itu nandain Ibunda serius. Kalau Ibunda memintanya terus meminta kepada Allah dan Ibunda serius memintanya kepada Allah, itulah doa yang paling mudah dijabah oleh Allah Ta'ala, yang sering diulang-ulangin. Makanya Allah Ta'ala paling senang untuk diminta, Bu. Allah Ta'ala paling berkenan kalau diminta. Semakin kita sering meminta, Allah Ta'ala semakin senang, Bu. Tapi kalau manusia jangan. Paham, Bun? Paham, Bun? Bun. Kalau manusia cukup sekali 2 kali kita minta. Jangan sering. Kalau kepada Allah justru lebih bagus sering meminta, Bu. Ya, Bu ya. Kita kalau minta sama manusia, kalau permintaan pertama, Masya Allah, keluar deh makanan, hidangan, ya, minum, keluar. Disambut dengan baik. Ini datang yang pertama, Bu. Besok datang lagi Ibunda yang kedua. Ya, mungkin udah nggak lagi keluar makanan minuman, Bu. Mungkin tinggal senyuman doang kali, Bu. Ya. Datang lagi yang ketiga, Bunda, kita mau meminta kepada manusia, ya insya Allah, Bu. Insya Allah, Bu, makanan kagak keluar, minuman nggak keluar, senyuman juga kagak ada, Bu. Karena memang manusia itu fitrahnya, kata Al-Quran atau kata Rasulullah SAW, adalah kalau sering diminta tidak berkenan. Tapi kalau Allah Ta'ala justru semakin sering diminta, semakin sering kita mohon kepada Allah, Allah Ta'ala semakin suka. Maka Allah Ta'ala nggak suka sama orang yang tidak pernah berdoa, Bu. Allah Ta'ala paling tidak suka kepada orang yang tidak mau mengangkat kedua tangannya berdoa kepada orang. Kalau nggak mau berdoa kepada Allah Ta'ala seakan-akan apa, Bu? Seakan-akan, Bu, sombong, seakan-akan dia nggak butuh. Ya, jadi paradigmanya itu memang harus berubah, Ibu ya. Kalau kita minta sama Allah, bagusnya diseringin. Ya, Bu ya. Misalnya habis sholat fardu kita baca doa, sepertiga malam terakhir kita baca doa, waktu sujud kita berdoa, tahiyat terakhir kita berdoa, antara azan dan iqamat kita berdoa, hari Jumat setelah sholat asar sampai terbenam matahari kita berdoa, ya, waktu turun hujan kita berdoa. Kan banyak sebenarnya awqatul ijabah namanya, waktu-waktu yang dijabah sama Allah. Banyaknya berdoa kepada Allah. Kita nggak tahu, Ibunda, dari sekian doa-doa yang kita minta, mungkin Allah Ta'ala pilih dari sekian yang kita minta itu yang diijabah oleh Allah SWT. Maka kata Umar bin Khattab dalam kaulnya, apa kata beliau? Aku sering meminta itu adalah dengan harapan semakin besar kemungkinan diijabah oleh Allah. Jadi berarti semakin sering meminta, berarti semakin apa? Besar kemungkinan untuk apa? Diijabah. Makanya doanya itu, Ibunda, dalam waktu lapang ataupun dalam waktu sempit. Nah, kita biasanya nih, jujur ya, Bu ya, kita biasanya serius minta itu kapan, Bu? Bun?
Jujur bun, jujur. Ibunda benar-benar meminta, serius meminta, hadir hatinya untuk minta. Kapan ibu? Kalau lagi sempit, kalau lagi banyak masalah, hati hadir bun. Betul nggak bu? Betul nggak bu? Tapi kalau lagi nggak ada masalah, kayaknya ya hati kayaknya kemana gitu bu ya. Bun, coba sekarang kata para ulama, hadirkan hati waktu kita setiap berdoa kepada Allah. Mau ada masalah, tidak ada masalah, hadirkan hati kita waktu berdoa. Itu menjadi sebabnya diijabah doa oleh Allah. Sebagian orang ada mengatakan begini, Ustaz kenapa saya berdoa tapi kok rasanya belum diijabah sama Allah? Mungkin, salah satu katanya para ulama, bisa jadi karena hati kita tidak hadirkan. Makanya kenapa orang kalau dalam keadaan sulit itu bunda terus dia minta benar-benar merintih kepada Allah Ta'ala, dihadirkan hatinya, Allah Ta'ala kasih bu, disegerakan sama Allah bu, karena hatinya juga hadir. Ya bu ya, jadi tadi 4 yang dilakukan orang itu ya. Pertama tadi dia safar kata Rasul, kemudian apa? Lusuh keadaannya, lemah keadaannya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Mengangkat kedua tangannya, dan yang keempat apa? Dia ulang-ulangi doanya sampai 3 kali, ya Rabbi ya Rabbi. Ini kan sebab dikabulkannya doa. Cuma kata Rasul di sisi yang lain, mat'amuhu haramun, makanannya dari yang haram. Wa mashrabuhu min haram, yang dia minum adalah minuman yang haram. Wa malbasuhu min haram, yang dia pakai juga dari yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana akan dikabulkan doa-doanya orang tersebut? Di satu sisi sebenarnya Allah Ta'ala kabulkan doa-doanya, tapi di sisi lain ada yang menjadi penghalang itu doa diterima oleh Allah. Apa penghalangnya? Karena memakan sesuatu yang haram dan yang syubhat. Ternyata itu ibunda dampak yang diberikan oleh Allah ketika yang kita makan itu haram, yang kita makan itu syubhat, maka doa-doa jadi terhalang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena ibunda ada satu kisah nih, sahabat kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, ada satu dialog ibunda ya, Abdullah bin siapa namanya? Bin Mas'ud, atau sering disingkat namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini berkata begini, ya Rasulullah, apa rahasia kalau doa ingin diijabah oleh Allah? Apa rahasia kalau ingin doa itu diijabah sama Allah? Apa rahasia supaya apa yang kami minta itu diijabah oleh Allah? Kata Rasul, gampang betul. Atib mata'amaka tustajab da'wata. Makan yang halal, yang thayyib, maka Allah Ta'ala kabulkan doa-doa. Jadi kalau kita yang makan itu halal, thayyib, insya Allah doa-doamu jadi ijabah. Oleh karena ada kisah ibunda, kisah Imam Hambali dan Imam Syafi'i bu. Bu, Imam Hambali, Imam Syafi'i ini guru dan murid ya bunda ya. Guru dan apa bu? Guru dan murid. Satu ketika Imam Hambali ini bunda bertamu di rumah Imam Syafi'i, dan ia membawa anaknya. Jadi Imam Hambali ketika bertamu ke rumah Imam Syafi'i, dibawa anaknya ibunda. Apa yang dilakukan ibunda Imam Hambali di rumah Imam Syafi'i ketika dihidangkan makanan, Masya Allah, dia nikmati itu makanan. Lahap makannya bun. Sudah makan, tambah lagi bun. Sudah tambah lagi bun, tambah lagi itu makanan. Lahap makan bun. Bukan karena rakus ibu-ibu ya, bukan. Dia lahap ini. Maka kemudian putranya bertanya, wahai ayahku, kenapa engkau makan di rumah Imam Syafi'i itu, engkau lahap memakan itu makanan hidangan Imam Syafi'i? Apa kata Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan begini, karena aku bertamu ke rumah orang yang baik, makanannya dari hal yang baik, maka aku menikmati apa yang dihidangkan oleh tuan rumah itu. Maka ibunda, kalau orang itu dari suatu yang halal yang baik, kita nikmati yang Allah Ta'ala berikan dari rezeki yang halal, thayyiban. Ya bu ya? Dan itu akan memberikan dampak kebaikan ternyata ibunda. Kalau yang dihasilkan dari yang halal, maka nanti orang itu menikmati hidangan itu bun. Dan ketika dinikmati hidangan itu, kata Rasulullah SAW, maka itu menjadi doa yang terbaik yang diaminkan oleh para malaikat. Maka ibunda mohon maaf kalau diundang oleh temannya makan atau jamuan ibunda, kan kita disana mendoakan yang mengundang bu. Betul nggak bu? Ibunda misalnya Muhammad ibunda diundang sama bestinya bu.
Besti itu siapa Bu? Besti Bu, teman baiknya. Ibunda datang ibu. Kalau sedang puasa sunnah Bunda, batalkan puasa sunnahnya Bu. Ya Bu ya. Bun, ada undangan dari temannya Bu, lagi puasa sunnah. Bagusnya lanjutin puasa apa batalin puasa? Batalin puasa. Saya tanya sekali lagi Bun, ini kalau belajar fikih nanti paham hukumnya Bun. Bun, ibunda diundang, ya, diundang sama temannya, ya, diundang sama bestinya. Ibunda sedang puasa sunnah, kira-kira yang sesuai anjuran Nabi ngelanjutin puasa apa batalin puasa Bu? Ternyata yang sesuai dengan anjuran Nabi, sunnah Nabi, batalkan puasa sunnah itu untuk memenuhi undangan sahih kita. Karena apa Ustaz? Kalau puasa sunnah itu sunnah, tapi menyenangkan hati teman kita, sahabat kita yang mengenang tadi adalah hukumnya wajib. Kecuali kalau undangan jam 5 sore Bu. Ya bundanya, kalau undangan jam 5 sore mah jangan dibatalin. Ya Bu ya, udah nanggung, udah mau berbuka Bu. Ya. Dan yang kedua, panduannya kata para ulama, kalau ibunda besok ada undangan sama temen nih, dan biasa ibunda puasa sunnah, kata para ulama, insya Allah kalau dia biasa puasa sunnah, lalu dia batalkan besok ketika dia bertamu itu, ditulis pahala yang sama seperti dia kerjakan waktu pada normalnya Bu. Yang kedua kata para ulama, cuma kata para ulama, jangan dari malam udah nggak puasa Bu. Jadi tetap aja puasa dulu, ya tetap aja puasa dulu, nanti di tempat acara baru dibatalin. Begitu caranya ibunda yang benar Bu. Bukan karena besok kita tahu mau apa namanya Bu, mau apa namanya ada undangan, berarti udah dari malam ndak puasa. Jangan, udah jangan sampai tidak niat dulu puasa, jalankan puasanya, nanti di tempat acara baru batalkan itu puasa Bu. Ya. Tapi kalau udah dari malam udah niat udah nggak puasa namanya itu Bunda. Ini puasanya dulu Bunda. Nanti di tempat acara baru dibatalkan. Pahami Bunda? Dan ini yang sesuai dengan anjuran daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi besok kalau ada acara Bu hari Kamis Bunda, ya Bu ya diundang sama temannya, jalankan puasanya dulu. Nanti di tempat acara baru kita batalkan. Ya. Karena kalau puasa sunnah itu ibunda boleh dibatalkan. Yang dia boleh dibatalkan itu puasa wajib. Ibunda diundang di bulan Ramadan, boleh nggak dibatalin puasa Ramadan? Haram hukumnya dibatalin. Haram hukumnya. Ya siapa tahu ada undangan Ramadan Bu. Siapa tahu ada undangan kan? Bisa nggak ada undangan di bulan Ramadan? Ada. Ya ada undangan Ramadan. Baik. Nah itu tadi. Ini ibunda syubhat, namanya syubhat di dalam harta, syubhat dalam masalah makan. Tapi yang ada poin yang kedua ibunda, ada syubhat di dalam pemikiran, syubhat di dalam pemahaman beragama. Contoh, ada orang itu ibunda memiliki keyakinan membenci sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini syubhat namanya Bun, syubhat di dalam masalah apa Bu? Pemikiran, dalam masalah pemahaman beragama. Bun, kita disuruh oleh Allah Ta'ala mencintai para sahabat, betul Bu? Terutama sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali. Makanya ciri ahlus sunnah wal jamaah itu Bunda, kalau dia mencintai para sahabat, itu ahlus sunnah wal jamaah. Apapun ormasnya Bunda. Mau dia Nahdlatul Ulama, mau dia Muhammadiyah, mau dia Persis, mau dia Dewan Dakwah, atau dia mau Wasiliyah dan seterusnya. Asal dia itu adalah mencintai para sahabat, berarti dia bagian daripada saudara kita. Tapi kalau sudah mengkafirkan para sahabat, membenci para sahabat, maka ini berarti sudah di luar daripada akidah ahlus sunnah wal jamaah. Maka ini syubhat namanya Bun. Kita nggak boleh kemudian membenci para sahabat, mencaci maki para sahabat, apalagi ya menuduh yang tidak baik kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apalagi menuduh wanita terbaik Khadijah radhiyallahu anha. Ibunda tahu nggak keutamanya Khadijah apa? Bun, satu ketika Rasulullah SAW pernah bilang gini sama Khadijah, wahai Khadijah, ada salam dari seseorang.
Ya. Khadijah senang ibu-ibu. Dari siapa wahai Rasulullah SAW? Dari Jibril alaihi salam. Ya Allah. Bu, Khadijah dapat salam, Bu. Dari malaikat mana, Bu? Jibril alaihi salam. Ibu-ibu Baitul Jihad juga dapat salam, Bun. Ibu-ibu Baitul Jihad dapat salam juga, Bun. Dari siapa, Bu? Malaikat siapa, Bu? Malaikat Israel kita ini dapat salamnya, Bun. Kalau Khadijah itu salamnya dari malaikat Jibril. Kemudian kata Rasul, dan Allah Ta'ala mengabarkan bagi Khadijah ada sebuah rumah istana yang indah dalam surga yang terbuat dari berlian, permata dan indah, kata Rasulullah SAW. Bun, wanita yang diberikan surga dan tempat terbaik di surga Khadijah radhiyallahu anha. Ada rumah yang paling terbaik Allah Ta'ala berikan kepada beliau. Kenapa Ustadz? Karena Khadijah ini wanita pertama kali beriman. Sebelum wanita yang lain beriman, dia sudah beriman kepada Rasulullah SAW. Namanya siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua, Khadijah ini bunda, dia berikan seluruh hartanya untuk Islam. Seluruh harta yang dia miliki, dia berikan untuk Islam, untuk perjuangan baginda Nabi SAW. Khadijah radhiyallahu anha. Dan yang ketiga, ibunda, Khadijah lah wanita yang bisa menenangkan hati baginda Rasulullah SAW. Di saat Nabi SAW dalam kondisi kekhawatiran, ketakutan, siapa orang yang mampu menenangkan jiwanya Rasulullah SAW? Khadijah radhiyallahu anha. Maka Khadijah itu bunda, istri beliau yang tidak pernah beliau lupakan, tidak pernah terlupakan oleh baginda Nabi SAW. Makanya Rasul katakan wanita terbaik itu ada 4, ibu. Ya, tolong ditulis ibunda. Rasul menyebutkan ada 4 wanita ahli surga terbaik. Pertama namanya adalah Khadijah radhiyallahu anha. Siapa namanya pertama? Khadijah radhiyallahu anha. Baik. Yang kedua, wanita yang terbaik itu kata Rasulullah SAW yaitu adalah Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah itu siapa, Bun? Putrinya baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, wanita yang paling terbaik itu adalah yaitu Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihi salam. Ya, siapa, Bun? Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihi salam. Wanita yang keempat yang terbaik itu adalah Asiyah binti Muzahim. Siapa namanya? Asiyah binti Muzahim. Ini 4 wanita yang paling terbaik. Pertama adalah Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua adalah Fatimah radhiyallahu anha. Yang ketiga adalah Maryam ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat itu adalah Asiyah binti Muzahim. Dan salah satu wanita terbaik adalah Khadijah. Rasul katakan Allah Ta'ala memberikan sebuah istana yang megah di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang bahan dasarnya rumah itu adalah dari berlian, dari emas, kata baginda Nabi SAW. Gak kebayang ibu-ibu ya, rumah bahan dasarnya apa, Bu? Emas. Rumah bahan dasarnya apa, Bu? Berlian. Masya Allah. Lah rumah yang terbaik ya Allah Ta'ala berikan kepada siapa? Kepada Khadijah. Baik, itu syubhat ibunda. Syubhat itu apa, Bunda? Sesuatu yang perlu diluruskan. Yaitu apa, ibunda? Orang-orang yang membenci Rasulullah dan membenci istri baginda Rasulullah SAW. Baik, syubhat yang berikutnya. Masih dalam pemikiran ibunda. Bun, ada orang yang memiliki pemahaman namanya dekonstruksi syariah. Apa dekonstruksi syariah? Ini diperkenalkan oleh dunia barat, ibunda. Boleh orang itu mengkritisi ayat suci. Ini pemikiran dari barat munculnya, ibunda. Bunda jangan sampai kita heran ya, bunda ya. Ternyata di barat itu mereka kaji Islam, Bu. Mereka belajar Quran, belajar hadis ya. Bahkan mereka pasti belajar bahasa Arab itu, ibunda. Bahkan di antara mereka ada yang menghafal Quran, ibunda. Yang dihafal 30 juz, Bu. Bukan juz 30 doang, Bu. Paham, Bu?
Kayak masih bengong nih Bun. Bun. Jadi mereka itu Bunda, misionaris itu Bunda, mereka hafal 30 juz. Bukan hanya juz 30 Bun. Kalau ibu 30 juz atau juz 30 Bun? Bun? Berapa Bun? 30 juz. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa Baitul Jihad ya. Kenapa Bun? Oh masih cita-cita 30 juz ya. Sekarang masih berapa? Juz 30 atau 29 juga Bu ya? Alhamdulillah. Berapa Bun? 29,5 ya Bu ya. Bun, di barat sana Bunda ada studi Islam lebih Bu. Di Harvard, di berapa universitas. Mereka ada studi Islamnya Bunda. Belajar Quran, belajar hadis, belajar tafsir. Apa tujuan mereka Bunda? Bukan untuk mencari hidayah. Bukan untuk mencari kebenaran Islam. Mereka ingin merusak Islam. Namanya adalah orientalis namanya Bunda. Orientalis. Orientalis orang belajar Islam Bunda. Dan ini Bunda yang pernah terjadi dulu di Indonesia, ada namanya Snegrunya Bu. Dia masuk ke Aceh sana Bunda, orang Belanda masuk Islam, kemudian merusak Islam dari dalam Bun, menimbulkan syubhat di tengah umat Islam. Apa katanya? Orang Islam itu yang penting sholat, yang penting baca Quran, nggak usah melawan penjajah. Udah sholat aja. Jadi melemahkan perjuangan umat Islam dulu di Indonesia, Bu. Tapi tampilannya, Bun, kayak syekh. Syekh itu Bunda pakai jubah, pakai sorban, ya. Orang mengiranya ini orang ulama besar, Bun. Tapi ternyata dia adalah ingin memecah belah umat Islam dari dalam. Namanya Snegrunya namanya. Bahkan dia sampai ke tanah suci beribadah haji, Bu. Jadi yang berat itu Ibunda bukan menghadapi dari luar. Yang paling berat adalah menghadapi yang ada di mana, Bun? Di dalam. Nah, ada orang-orang tadi namanya dekonstruksi syariah. Apa tujuan mereka, Ibunda? Ingin melemahkan Islam. Gimana caranya? Dia mengkritik apa yang ada dalam Al-Quran dan mengkritik apa yang ada dalam Sunnah. Contoh Ibunda. Ustaz mau tanya ibu-ibu. Bun, iddah itu tahu iddah Bun? Apa iddah itu Bunda? Masa menunggu seorang perempuan. Kalau dia dicerai tidak boleh langsung menikah. Kalau dia wafat suaminya tidak boleh langsung menikah. Kecuali sudah melewati masa iddah. Bun, pertanyaan kita. Laki-laki ada nggak iddahnya Bu? Ustaz tanya Bu. Perempuan ada iddah. Laki-laki? Apa yang mau diidahin Ustaz? Betul nggak Bu? Apa tujuannya iddah itu Bunda? Untuk memastikan bahwasanya perempuan ini kalau dia bercerai, kalau perempuan itu wafat suaminya, kalau dia nikah dengan laki-laki yang lain, maka dipastikan tidak ada lagi benih dari suami yang pertama. Bila dia nikah yang kedua, kalau terjadi kehamilan, bukan karena suami yang pertama, tapi karena sebab daripada suami yang kedua. Nah, gimana cara untuk bisa memastikannya? Itu harus melewati dulu namanya masa iddah. Paham Bun? Orientalis berpikir begini, oh Islam itu enggak adil. Kok laki-laki tidak ada iddah, perempuan iddah. Dan itu Ibunda adalah secara tidak langsung ingin melemahkan Al-Quran. Seakan-akan Islam dianggap berpihak kepada laki-laki, tapi tidak berpihak kepada apa Bun? Perempuan. Ini contoh Bun, tanpa sadar kadang kita suka dapat pemikiran, itu syubhat namanya itu Bun. Contoh yang lain Ibunda. Sekarang kalau orang itu wanita sudah pinter, sudah cerdas, sudah S1, S2, S3, udah kalau nikah nggak usah pakai wali. Ada nggak ya kayak gitu pemikirannya? Ada. Ya, ibu-ibu udah S1 kan Bu? S berapa Bu? S apa Bu? S1, S2, S3. S berapa Bun? Bun, S berapa Bu? S3. Ada sebagian orang berpikir dulu adanya wali itu karena wanita di zaman Rasul dulu orangnya tidak berpendidikan. Tapi kalau sekarang ini wanita berpendidikan, maka tidak perlu ada wali kalau menikah. Itu dekonstruksi syariah namanya. Bun, kalau tidak ada wali, siapa yang akan memastikan wanita ini adalah memiliki orang yang bertanggung jawab kalau nggak ada wali, Bu?
Walaupun itu wanita hebat, dia doktor, dia profesor, tetap dia harus ada wali ketika nikah. Kenapa? Rasul mengatakan, la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah pernikahan kecuali harus dengan restu daripada walinya. Itu nas, tidak bisa dibantahkan. Tapi sekarang datang tuh pemikiran pun, oh karena sekarang wanita pada pinter-pinter, pada cerdas, udah masuk universitas, udah S1, S2, S3, S4 dan seterusnya ibunda. Ada S4 nggak ibu-ibu? Kayak nggak ada ibu-ibu ya, S4 nggak ada ya, sampai S3 aja tuh bun. Dia bilang apa? Nggak perlu lagi pakai wali. Sehingga mohon maaf ibunda, tidak sedikit sekarang ada yang mengiyakan pemikiran itu mengatakan boleh kok wanita nikah tanpa ada persetujuan dari wali. Nauzubillah. Itu sudah masuk di kampus-kampus Islam ibunda. Di kampus-kampus Islam negeri ibunda, ada sebagian wanita yang mengaminkan itu keyakinan ibunda dan ia nikah tanpa persetujuan daripada walinya. Ini merusak ibunda. Ini namanya syubhat di dalam pemikiran, syubhat di dalam pemahaman syariat. Ini juga dihindari bun. Jadi syubhat itu mohon maaf ibunda bukan hanya pada masalah apa bun? Pada makanan, bukan hanya pada masalah harta, tapi yang lebih berbahaya juga namanya syubhat yang kaitannya apa? Pemikiran dan pemahaman. Dan ini sekarang apalagi di medsos itu bunda, banyak sekali yang menebarkan pemikiran-pemikiran seperti begini bun. Itu syubhat. Atau contoh yang terakhir ibunda yang ketiga. Ibunda pernah dengar nggak bilang ada orang begini, orang beragama itu cukup jadi orang baik. Ada nggak bu? Yang penting kalau orang beragama itu yang baik-baik aja deh. Sholat jangan, puasa Ramadan jangan, ya, haji ke Baitullah jangan, zakat jangan. Yang penting sama orang baik. Itu syubhat tuh. Ada nggak yang mengamalkannya? Ada. Saya pernah ketemu orang, Ustaz pernah ketemu orang bun. Orangnya baik banget bu. Bukan baik lagi bu, baik. Apa bu? Baik. Tapi dia tidak yakin, dia tidak meyakini sholat wajib. Dia tidak meyakini puasa Ramadan itu wajib. Dia tidak meyakini haji ke Baitullah wajib. Dia punya pemahaman kalau orang hidup itu yang namanya orang beragama yang penting baik. Sehingga yang penting dia baik aja sama orang baik, sama tetangga baik, sama masyarakat baik. Ketemu orang baiknya luar biasa, tapi nggak mau jalanin sholat, nggak mau menjalankan puasa Ramadan, nggak mau menjalankan haji ke Baitullah, karena dalam prinsipnya yang penting agama itu baik. Ini namanya syubhat juga, ini harus kita hindari. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu ibunda yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga ini pemaparan bermanfaat untuk kita semua, membuka cara berpikir kita, membuka cara pemahaman kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ridhai dan Allah Ta'ala berkahi kepada kita semua. Baik, kami kembalikan ke MC bunda, silakan. Baik, silakan. Baik, silakan yang mau bertanya kami beri kesempatan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, tadi saya mau nanya mengenai doa yang kita sering ucapkan berkali-kali, berulang-ulang ya. Berulang-ulang. Kemudian Allah akan menjabah. Nah, terus ada lagi yang pernah saya dengar begini, ketika kita berdoa menginginkan sesuatu gitu, kita serahkan kepada Allah. Gak usah dipikirin lagi gitu kan. Ada yang seperti pernah dengar kalimat seperti itu. Yang penting tugas kita doa aja deh. Masalah dikabulkan urusan Allah kita. Urusan Allah gitu. Lalu dilepaskan, ya sudah jangan dipikirkan kan gitu. Nah, ini tapi terkadang tidak dipikirkan, dipikirin juga bu. Tapi dipikirkan gitu ya bagaimana. Jadi tadi dengan penjabaran bahwa mengatakan bahwa kita mengulang-ulangi doa kita. Saya minta penjabaran yang lebih detailnya. Baik. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini memang kalau pertanyaan dari ibu-ibu di sini, masya Allah, pertanyaan udah kayak S3 semua bu.
Baik, pertama ibunda, min adabid doa, adab-adab berdoa kata para ulama. Di antaranya apa? Ustadz, kata para ulama, al-ilhah fid doa. Ilhah itu apa ibunda? Maknanya sering mengulang-ulangi doa. Karena tadi apa? Allah Ta'ala mencintai kalau kita sering meminta. Justru Allah Ta'ala tidak senang kalau kita tidak meminta. Itu paradigmanya begitu ibunda. Jadi adab kita berdoa kepada Allah mengulang-ulangnya. Oleh karena ibunda, kenapa ibunda kalau baca doa ruku itu 3 kali? Kenapa ibunda baca doa sujud 3 kali? Karena itu kita meminta dengan penuh berharap kepada Allah supaya apa yang kita minta itu adalah sesuatu yang Allah Ta'ala kabulkan. Mengulang-ulangi sampai 3 kali itulah sunnah daripada Nabi, tanda kita serius untuk meminta kepada Allah. Ini berarti pertama ibunda. Yang kedua, masalah diijabah itu kan ibunda, cara diijabah Allah Ta'ala doa kita ada 4 bu. Atau 1 di antara 4, 1 di antara 3 misalnya bunda. Pertama, bisa saja disegerakan. Ya, diapain bunda? Disegerakan. Yang kedua, Allah Ta'ala menunda. Bisa saja ditunda oleh Allah. Yang ketiga, dijaga dari yang membahayakan. Yang keempat, dijadikan pahala itu doa dan diberikan nanti pada hari kiamat. Apa maknanya bunda? Tidak rugi orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah. Ya bunda ya. Jadi kalau kita sudah berdoa kepada Allah Ta'ala, yakin doa itu diijabah. Cuma cara diijabahnya bisa berbeda-beda. Bisa dikasih 1 di antara 3 atau 1 di antara 4 tadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bunda, nggak apa-apa kita memikirkan untuk diijabah doa kita. Nggak ada masalah ibunda. Yang namanya kita meminta kan pasti ada rasa berharap kepada Allah. Justru kalau kita nggak berharap, di sisi yang sama ya berharap juga namanya. Walaupun kita nggak pikirin, ya pasti kita berharap untuk diijabah juga sama Allah. Ya, wallahu a'lam bissawab. Baik, ada yang lain ibunda, silakan bun. Bun, ada yang lain bun, silakan. Ya, silakan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi Ustaz menjabarkan bahwa yang haram itu jelas haram. Artinya kita sudah tahu itu haram, otomatis biasanya kita hindari, gitu ya Ustaz ya. Iya. Atas yang halal juga itu demikian jelasnya. Sementara subhat itu yang berada di tengah-tengah, dan yang namanya subhat ini di dalam keseharian umumnya, memang tidak semua ya Ustaz, umumnya tidak terlalu katakanlah tidak terlalu digubris atau tidak terlalu diperhatikan. Nah, berarti kalau menurut pemikiran saya, bicara masalah subhat ini artinya tingkatannya sebetulnya sudah lebih tinggi daripada antara yang mengenal haram dan mengenal halal. Iya. Bahkan lebih mendekati ke haram sebenarnya kalau syubhat itu. Iya. Iya. Nah, jadi justru saya pikir bagaimana untuk bukan mempopulerkan sih, tapi membiasakan untuk kita itu berhati-hati dengan yang namanya subhat. Baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencirikan syubhat ini biasanya kata para ulama kalau muncul keraguan. Kalau muncul apa bun? Keraguan. Berarti kalau ada makanan yang kita konsumsi dan kita masih ada keraguan-raguannya, maka itu memang syubhat. Meninggalkannya adalah lebih baik. Karena kenapa? Khawatir jatuh dalam perbuatan yang haram. Contoh, mohon maaf sekarang kan banyak produk-produk dari negara-negara yang mohon maaf mungkin mayoritas non-muslim. Dan itu dikonsumsi mungkin di tengah-tengah masyarakat Islam. Kalau kita belum yakin dia punya sertifikat halal, itu kan berarti masih ada keraguan. Betul bun? Ada keraguan, itulah yang namanya syubhat. Kalau ada syubhat, bagusnya kita tinggalkan. Bukan karena meniru, misalnya ada seorang public figure, oh dia makan mie model begini, rasa begini, gitu kan? Sekarang kan itu ada macam-macam jenis mie bu. Apalagi kita kalau ke swalayan sekarang ibunda, mie dari negara mana itu bunda masuk ke kita ibunda. Dan kita tidak tahu, dan di situ tidak ada lagi penjelasan ini produknya halal atau tidak ibunda. Kalau muncul keraguan, maka meninggalkan itu lebih bagus. Itu yang disebut da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tapi kalau itu produk dari luar itu misalnya ada sertifikasi halalnya,
ada tanda halalnya jelas dan terdaftar dia di sertifikasi halal, maka memakannya itu membawa ketenangan, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah 50-50 Bun, 50-50 Bu? Ya setengah-setengah dan lebih cenderung keraguannya lebih kuat, maka lebih bagus ditinggalkan. Da'ma yaribuka illa ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Dan ibunda mungkin poin yang kedua Bun, saya meragukan. Terkadang mungkin kalau kita ke negara-negara yang mayoritasnya mereka non-muslim. Betul nggak Bu? Pasti dalam hati kita ada rasa kan Bunda ya, rasa mungkin kurang nyaman dan seterusnya. Maka yang baiknya di situ Bunda, pilih yang kita konsumsi memang yang halal. Kan ada yang pasti halal Bunda, telur halal. Apalagi kalau direbus Bunda. Ya, atau apa misalnya kalau kita bisa dapati restoran yang memang kita tahu dari saudara muslim misalnya Bunda ya, restoran Padang misalnya atau restoran misalnya Sunda dan seterusnya, ya insya Allah kalau hati kita lebih tenang ya kita makan tuh Bunda. Dan dalam memilih makan tuh jangan karena tren Bunda. Apa tren Bunda? Karena orang banyak makan di situ, akhirnya kita anggap oh ini pasti ini halal nih. Dan Muhammad Ibunda, usah perhatikan memang ada satu hal yang berbeda kebiasaan di kita dengan di luar sana Bun. Di negara luar itu Bunda, kalau yang disajikan di restoran itu adalah memang dia halal, memang dia haram misalnya, dia akan sampaikan kepada pelanggan Bun. Ya, kami dulu pernah safari dakwah ke sebuah negara Ibunda. Ketika kami masuk restoran, kan di sana nggak ada sertifikat ini ya Bun, nggak ada sertifikat halalnya Bun ya. Ya kita istihad kita mungkin ini tempat tempatnya makanan halal ya, Asian food Ibunda, makanan Asia. Tapi ternyata begitu kita masuk di situ, pelayannya bilang begini, mohon maaf Pak, kami di sini menyediakan makanan yang non halal. Ya mungkin dia tahu kita muslim Bunda, hanya dia kasih tahu kita. Berarti ada kepedulian Ibunda, bukan hanya berpikir bagaimana mendapatkan keuntungan Ibunda, tapi dia menjaga juga orang lain jangan sampai mengkonsumsi yang non halal tadi. Di kita kan terkadang kagak Bu, benar nggak Bu? Terkadang enggak, ya masuk aja tuh orang pada makan di situ dan yang punya restoran atau yang penjaganya dia tahu padahal yang disajikan ada yang tidak halal atau yang disediakan sesuatu yang haram. Terkadang disembunyikan Bun. Padahal dia jaga itu akidah saudaranya. Dia jaga akidah saudaranya, dia selamatkan. Itu lebih bagus. Dan insya Allah Ibunda insya Allah kalau dia bekerjanya dengan halal, pasti barokah. Ibunda kalau di luar negeri sana Ibunda, orang kalau jual daging halal dengan daging yang mohon maaf, yang non halal, itu lebih banyak orang memilih yang halal Bu. Itu sampai ngantri orang Bu. Bahkan mohon maaf Ibunda, sampai non muslim saya Bunda lebih senang memilih daging halal dibandingkan yang disembelih dengan yang haram itu. Kenapa? Ini pengakuan mereka Bunda, kalau memakan daging yang disembelih oleh orang Islam Muslim itu dagingnya enak katanya Bu. Tapi kalau yang yang dibeli sama atau yang disembelih sama yang non Muslim itu rasa dagingnya nggak enak. Berarti Bunda, wahyu Allah Ta'ala yang halal, yang disembelih dengan cara yang halal itu adalah pasti ada kebaikannya. Betul nggak Ibu? Makanya Ibu kalau mau buka toko Bu, penyiapan daging, wah yang halal tuh kalau di negara-negara Eropa atau Australia itu ramai itu Bu. Ya usah doain Ibunda ya, mudah-mudahan punya usaha nanti di luar negeri Bun. Ya di Australia atau di mana tuh di Eropa Bunda ya, menyediakan daging apa Bun? Halal. Nah, itu luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu ya Bunda yang bisa kita kaji ya pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Ibunda semua sehat, barokah, panjang umur. Dan Ustadz mohon izin, mohon didoain insyaallah tanggal 9 September pekan depan berangkat bimbing umroh. Mohon doain Bunda ya, mudah-mudahan diberikan sehat, diberikan panjang umur, ya bisa maksimal membimbing para jamaah ya. Insya Allah mudah-mudahan ya, insya Allah juga usah doain semuanya Ibunda ya. Dan juga yang mau healing Ibunda ya, tanggal 30 healingnya Bunda. Mudah-mudahan lancar semua ya, lancar semua tadabbur alamnya insya Allah ya.
Baik, mari kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.